Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, aku bakal bahas budgeting lagi. Udah nggak terasa kita udah di penghujung tahun ya teman-teman. Sebentar lagi kita bakal buka lembaran baru di tahun 2024. Alhamdulillahirabbil alamin, aku udah menerapkan budgeting ini udah lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Walaupun di setiap budgetingnya itu ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Dan yang paling sering kita itu dalam budgeting itu gagal adalah salah satunya itu kita tidak mencatat pengeluaran ya teman-teman. Dan ada juga pengeluaran yang tidak terduga dan kita tidak menyiapkan, seperti dana darurat ya teman-teman. Jadi kita tuh selalu pakai dana yang udah kita budgeting kayak gitu, udah kita budgetin satu-satu di posnya. Itu yang menyebabkan biasanya kita gagal dalam budgeting. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya teman-teman, karena aku di sini juga masih belajar budgeting. Teman-teman ada yang sama nggak sih sama aku? Misalkan kita tuh udah nyisihin uang untuk ditabung kayak gitu ya, tapi nanti ada aja kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang tidak terduga-duga gitu ya teman-teman. Aku tuh sering banget kayak gitu. Sebenarnya itu tuh bukan kendala atau bukan menjadi kendala atau beban ya untuk aku sendiri, karena aku justru malah bersyukur misalkan kita tuh ada kebutuhan yang mendesak tetapi kita masih ada cadangan uang kayak gitu, daripada kita tidak budgeting. Nah ini dia fungsinya ya teman-teman, bedanya kita tidak budgeting sama budgeting pasti ada gitu ya. Nah saking seringnya seperti itu, kalau misalkan aku nyisihin uang pasti ada aja kebutuhan yang mendadak atau mendesak. Aku tuh kadang-kadang juga suka membandingkan diri sendiri dengan membandingkan dengan orang lain ya teman-teman. Misalnya kita tuh kok bisa ya dia nabung kayak gitu, kok bisa ya dia penghasilannya banyak, kok bisa ya kayak gitu kan. Nah itu yang menyebabkan kita itu nggak bersyukur sama diri kita sendiri atau nggak bersyukur sama apa yang udah kita miliki. Nah itu penting banget ya teman-teman, pemikiran kayak gitu tuh harusnya kita buang jauh-jauh ya, berhenti membandingkan diri kita sama orang lain, karena belum tentu kalau kita dikasih rezeki seperti orang lain yang kita lihat itu kita anggap kehidupan orang lain lebih enak, di diri kita sendiri mungkin belum tentu menjadi suatu kenikmatan, karena rezeki juga bisa menjadi ujian untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Nah ada salah satu nasihat yang paling aku ingat banget sampai sekarang, karena bapak aku tuh selalu bilang kayak gini dari semenjak aku masih sekolah. Dia selalu bilang kayak gini, mau seberapapun uang yang kita miliki atau rezeki yang kita miliki, kalau di dalamnya nggak ada keberkahan itu sama aja bohong kayak gitu. Seperti apa sih rezeki yang berkah itu? Nah jadi rezeki yang berkah itu dia selalu akan membuat kita selalu merasa berkecukupan gitu ya teman-teman. Jadi kita itu nggak rakus gitu, seberapapun mau dilebihkan lagi rezekinya, kita malah semakin sederhana gitu. Nah dari pengalaman aku sendiri ya teman-teman, aku tuh dulu kerjakan sebelum aku menikah. Jadi pas kerja itu aku benar-benar pakai uangnya itu nggak aku budgetin sama sekali. Pokoknya kalau aku pengen beli apa itu langsung aja, nggak babi bu, nggak pernah mikir ini uang mau dikemanain, terus buat apa, atau apalagi menabung. Itu aku nggak pernah ada pikiran sampai situ sama sekali. Nah setiap akhir bulan aku selalu bertanya-tanya, kenapa sih rezeki yang aku terima itu sebenarnya cukup ya, maksudnya lumayan gitu kan, apalagi aku nggak punya tanggungan gitu kan, bener-bener untuk diri aku sendiri gitu. Nah aku curhatlah ke bapak aku, kenapa aku selalu merasa kayak gini ya, kayak gitu kan. Terus bapak aku bilang kayak gitu tadi, dia ngingetin lagi kalau misalkan kamu diberi rezeki tapi kamu nggak menggunakan rezeki itu di jalan Allah, itu bisa jadi keberkahannya itu dicabut kayak gitu. Dan di situ aku baru tersadar, aku selalu menggunakan rezeki aku itu hanya untuk diriku sendiri, hanya untuk keperluan pribadi, tapi tanpa memikirkan orang lain kayak gitu ya. Mungkin kita kurang bersedekah atau tidak
membelanjakan sesuatu itu untuk yang bentuknya itu ibadah gitu sama Allah misal. Atau bisa juga kita membelanjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya, misalnya kita membeli barang-barang yang lebih bermanfaat untuk kita kedepannya, seperti membeli buku bacaan gitu ya contohnya. Itu mungkin lebih bermanfaat. Tapi kalau misalkan kita hanya menggunakan uang tersebut untuk foya-foya, untuk kesenangan semata yang sifatnya konsumtif, lebih baik kita belajar menabung dulu kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan kayak gitu. Jadi kita harus pikir-pikir dulu nih, barang yang kita mau beli ini bener-bener kita butuhin atau enggak kayak gitu kan. Nah aku juga sering ngerasa aku udah kebeli nih barang yang aku pengen banget, yang aku impiin banget, tapi pas lagi udah kebeli aku langsung kayak oh biasa aja gitu. Mungkin happy-nya di awal-awal doang, tapi kalau misalkan udah mempunyai itu biasanya kayak bosan kayak gitu, akhirnya barang itu nggak kepake. Sering nggak sih teman-teman? Aku sering banget kayak gitu soalnya. Nah jadi kita ambil pelajarannya aja ya teman-teman. Nah sekian dulu ya teman-teman, video aku sampai di sini aja. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.